Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya mendapatkan beberapa beasiswa, lebih dari 7, dan kegagalan saya dalam mencari beasiswa juga. Jadi dalam perjalanan saya mencari dan mendapatkan beasiswa, ada beberapa beasiswa yang saya dapatkan, ada yang tidak. Berdasarkan pengalaman ini, saya bisa berkesimpulan bahwa ketika kita mendapatkan beasiswa atau tidak mendapatkan beasiswa, ada penyebab dari semua itu. Dan penyebab ini bukan berarti kita tidak qualified dalam mendapatkan beasiswa atau kita terlalu bodoh. Nah, berikut saya berikan 2 kemungkinan teman-teman tidak lulus beasiswa. Penyebab pertama adalah teman-teman barangkali tidak menyesuaikan diri atau sesuai dengan visi dan misi pemberi beasiswa. Setiap pemberi beasiswa memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan mereka ingin mencapai tujuan ini melalui pendanaan pendidikan, melalui menyekolahkan orang-orang yang mereka anggap terbaik, yang kemudian menjadi kaki tangan mereka dalam meraih tujuan yang ingin mereka raih. Saya berikan contoh LVDP misalnya. LVDP memiliki visi, misi, dan fokus di mana tujuannya atau pusatnya dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kita baca di visi LPDP, menjadi lembaga pengelola dana bertaraf internasional guna menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Dari sini kita bisa tahu bahwa LPDP ingin mencari orang yang memiliki kualitas agar orang ini menjadi andalan atau menjadi sumber daya manusia Indonesia yang memiliki daya saing global, yang bisa mendorong inovasi. Artinya berdaya saing global mendorong inovasi. Ini harus kita garis bawahi. Artinya orang-orang yang punya daya saing dan mampu bersaing, atau setidaknya memiliki kualifikasi dan semangat untuk bersaing di tingkat global, atau orang-orang yang memiliki inovasi yang sangat bermanfaat bagi Indonesia, orang-orang yang bergerak di bidang riset atau orang-orang yang bergerak di bidang keilmuan yang bisa menelurkan inovasi-inovasi baru bagi Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin menciptakan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Nah, mencapai tujuan ini LPDP ingin sumbangsi dari orang-orang yang memiliki daya saing dan memiliki jiwa inovasi tadi. Secara lebih rinci, LPDP menjelaskan di misinya, yaitu yang pertama, mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia. Artinya apa? LPDP ingin menciptakan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia. Pemimpin, orang yang mampu memimpin, baik itu dalam konteks besar atau konteks politik maupun dalam konteks kecil di lingkungan komunitas atau di dalam skala kecil. LPDP juga ingin menciptakan atau mempersiapkan profesional, orang-orang yang kerja yang bisa bermanfaat bagi Indonesia di masa depan. Karena LPDP adalah lembaga yang juga mendukung riset di Indonesia, maka di dalam misinya LPDP ingin mendorong riset strategis dan atau inovatif yang implementatif. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, LPDP juga ingin mencari orang atau mencari ilmuwan yang nanti bisa menelurkan karya riset yang inovatif dan bisa diimplementasikan agar bisa membawa Indonesia ke ranah yang lebih maju. Itu LPDP. Intinya LPDP ingin mencari seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan atau para profesional yang handal maupun periset atau ilmuwan yang bisa membawa kemajuan bagi ekosistem keilmuan di Indonesia. Kemudian Australia Awards memiliki misi yang hampir mirip dengan LPDP, seperti yang bisa kita baca di website Australia Awards yang ada kalimat, "Do you want to be a leader in your field and join an inspiring network of change makers?" Australia Awards juga mencari orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kemudian bisa berubah menjadi change makers atau orang-orang yang membuat perubahan. Maka jika ingin lulus beasiswa ini, terlebih dahulu kita harus menunjukkan sifat kepemimpinan dan rekam jejak
perubahan yang sudah kita lakukan. Misalnya kita dalam komunitas sudah mengubah mindset orang, atau kita memiliki aktivitas sosial yang membantu mengubah hidup orang lain, dan seterusnya. Ini yang perlu menjadi pegangan jika ingin kuliah melalui beasiswa Australia Awards. Sementara tujuan Australia Awards adalah to enhance Indonesia's development through the contributions of internationally qualified professionals and strong and positive relationship with Australia. Secara garis besar sangat sama dengan LPDP, di mana fokusnya adalah Indonesia's development melalui pembiayaan studi pemuda-pemudi terbaik Indonesia, yang mana nanti secara internasional mereka menjadi profesional yang qualified, profesional yang bisa diandalkan dan bisa berimpact atau berakibat positif dalam hubungan Indonesia dan Australia. Jika LPDP sangat nasionalis dalam hal membangun Indonesia, Australia Awards menambah satu poin, bahwa orang yang mereka kuliahkan nanti memiliki imbas positif terhadap keberlangsungan hubungan Indonesia dan Australia. Itu beasiswa Australia Awards. Kemudian beasiswa yang diberikan oleh kampus, misalnya ini saya ambil dari kampus The Australian National University, di mana kampus ini dan banyak kampus lainnya di dunia juga memberikan beasiswa. Apa kriteria mereka? Kriteria mereka adalah scholarships are awarded based on a competitive ranking process to the top ranked candidates subject to evidence they meet merit-based selection criteria, bla bla bla, kemudian in an area of research that is aligned with ANU research strategy. Dalam hal beasiswa kampus, mereka tidak menitik beratkan kepada pembangunan, seperti beasiswa Australia Awards dan LPDP tadi. Beasiswa ini murni berdasarkan ranking kompetitif dari orang yang mendaftar akan diranking, kemudian mereka yang rankingnya tinggi berdasarkan kriteria-kriteria akademik dan rekam jejak seseorang, maka akan dipilihlah siapa yang akan mendapatkan beasiswa. Sistemnya merit-based selection criteria, berdasarkan meritocracy, berdasarkan kualitas seseorang atau daya saing seseorang. NU juga mencari orang-orang yang memiliki ranah kajian yang sesuai dengan arah atau strategi riset NU. Artinya jika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa ini, pertama teman-teman secara pribadi harus memiliki daya saing dan rekam jejak yang lumayan dalam bidang akademik. Kemudian riset teman-teman haruslah sesuai dengan arah atau strategi kajian di NU. Misalnya NU terkenal dengan studi Indonesia. Kita lihat riset-riset yang berafiliasi dengan NU, baik itu ditulis oleh scholars NU maupun orang lain yang ada afiliasi dengan NU. Kita lihat tema riset, kemudian topik yang mereka bahas, dan kita usahakan sesuai dengan topik mereka. Atau kita baca-baca di area mana NU ini sangat concern terhadap Indonesia misalnya. Kita masuk ke sana, kita cari atau kita buat proposal yang sesuai dengan concern NU ini. Nah, jika begini dan ditambah kita masuk kriteria tadi, kita secara pribadi kompetitif, kemudian punya rekam jejak yang lumayan baik, maka kita ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa NU. Yang itu nomor satu, bahwa kalau teman-teman tidak lulus beasiswa ke luar negeri khususnya, bukan berarti teman-teman bodoh. Kadang teman-teman tidak menyesuaikan diri dengan beasiswa yang ingin dilamar, atau tidak sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh pihak pemberi beasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tidak masuk dalam skala prioritas. Jika yang pertama tadi berkaitan dengan bagaimana diri kita menyesuaikan diri dengan pemberi beasiswa, yang ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya beasiswa itu memiliki skala prioritas tertentu. LPDP misalnya, seperti yang bisa kita baca, tertulis di websitenya bahwa LPDP memprioritaskan bidang teknik, sains, pertanian, hukum, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, serta sosial budaya. Ini ditulis untuk menekankan bahwa bidang-bidang inilah yang menjadi bidang prioritas LPDP. Maka kita harus masuk di bidang ini jika ingin mendapatkan beasiswa LPDP.
Tidak itu saja, kita juga mesti mencermati kampus tujuan yang ditawarkan oleh LPDP, di mana LPDP memiliki daftar kampus tersendiri berdasarkan jenis beasiswa, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri misalnya untuk beasiswa LPDP reguler, ada kampus Institut Pertanian Bogor atau IPB, ada Universitas Indonesia, UGM, atau Universitas Pajajaran, Universitas 11 Maret, dan lain-lain. LPDP juga menuliskan atau mensyaratkan program studi tertentu untuk kampus-kampus ini. Kita tidak bisa misalnya kuliah di Institut Pertanian Bogor dan mencari atau mempelajari jurusan yang sesuai dengan minat kita, sementara jurusan tersebut tidak terdaftar di dalam list LPDP. Untuk luar negeri juga sama. Kampus LPDP luar negeri sudah ditetapkan berikut jurusan-jurusan yang direstui. Misal, kalau ingin kuliah di Imperial College London di Inggris, kita hanya bisa mengambil engineering, electrical and electronic, engineering, mechanical, dan beberapa jurusan yang berhubungan dengan sains lainnya. Kita tidak bisa mengambil jurusan selain jurusan ini. Inilah jurusan yang hanya bisa dipelajari di kampus tersebut. Kalau ingin di Manchester melalui beasiswa LPDP reguler, hanya 2 jurusan yang disetujui oleh LPDP. Yang pertama adalah Development Studies, yang kedua adalah Nursing. Jadi intinya adalah jika ingin mendapatkan beasiswa LPDP, kita harus menyesuaikan kampus tujuan, kemudian jurusan yang ingin diambil dengan yang disyaratkan oleh LPDP jika ingin mengambil beasiswa LPDP reguler. Jika ingin mengambil beasiswa LPDP yang lain, bisa dilihat sendiri kampus dan jurusan apa saja yang disetujui oleh LPDP. Australian Awards juga memiliki skala prioritas seperti LPDP. Dalam kondisi COVID ini misalnya, Australia Awards memberikan prioritas kepada mereka yang ingin mengkaji bidang-bidang yang berkaitan dengan perbaikan Indonesia setelah COVID. Maka jika kita lihat priority development areas-nya, misalnya fields of study itu ada health, security, stability, dan economic recovery. Ada 3 yang diprioritaskan. Jadi jika teman-teman ingin diterima beasiswa ini, maka harus menyesuaikan dengan prioritas yang dipegang atau diambil oleh beasiswa Australia Awards untuk tahun 2021. Dan biasanya beasiswa Australia Awards memiliki skala geografi tersendiri. Misal mereka yang berasal dari Indonesia Timur akan lebih diprioritaskan, atau daerah-daerah tertentu yang sesuai dengan daerah prioritas Australia Awards. Jadi intinya adalah jika kita ingin lulus beasiswa, maka kita harus menyesuaikan diri atau sesuai dengan visi, misi, dan tujuan beasiswa. Yang kedua, kita harus masuk dalam skala prioritas beasiswa, baik itu kampus tujuan yang sudah ditetapkan, bidang kajian, maupun wilayah geografi yang disyaratkan oleh pemberi beasiswa. Dan ketika kita tidak lulus beasiswa, bukan berarti kita bodoh atau bukan berarti kita tidak memiliki nilai. Mungkin hal-hal yang saya sebutkan di video ini yang menjadi penyebab mengapa teman-teman tidak lulus beasiswa. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.